Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Lisdayanti dari Prodi Farmasi E semester 6 Universitas Matalau Anwar, Banten. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas kuliah Vortex Steril yang berjudul Perbedaan Parenteral Besar dan Perbedaan Parenteral Kecil. Baik, langsung saja, cekidot. Baik, yang pertama, sediaan parenteral. Apakah kalian tahu sediaan parenteral itu apa? Sediaan parenteral yaitu sediaan yang digunakan tanpa harus dimasukkan ke mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh tidak melalui saluran cerna. Langsung ke pembuluh darah sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai sasaran. Adapun menurut definisi Farmakope Indonesia, sediaan steril untuk digunakan parenteral digolongkan dalam 5 jenis yang berbeda, yaitu yang pertama, obat larutan atau emulsi yang digunakan untuk injeksi ditandai dengan nama injeksi. Dengan contoh, injeksi insulin. Sediaan padat, kering atau cairan pekat yang tidak mengandung dapar atau bahan tambahan lain. Dan larutan yang diperoleh setelah penambahan pelarut yang memenuhi persyaratan injeksi. Kita dapat membedakan dari mana bentuknya steril. Contoh, sodium steril. Poin ketiga, sediaan seperti tertera pada nomor 2 tetapi mengandung satu atau lebih dapat mengencer atau bahan tambahan lain dan dapat dibedakan sendiri dengan nama bentuknya untuk injeksi. Contohnya, menisilin sodium untuk injeksi. Poin keempat, sediaan berupa suspensi serbuk dalam sodium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Kita dapat membedakan dari mana bentuknya seperti suspensi steril, contoh, Cortusin suspensi steril. Yang terakhir, yang kelima yaitu sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan. Untuk suspensi steril, setelah penambahan pembawa yang sesuai, kita dapat membedakan dari mana bentuknya steril untuk suspensi. Dan langsung saja kita bahas tentang sediaan parenteral. Sediaan parenteral dibagi menjadi dua. Yang pertama, sediaan parenteral volume kecil. Sediaan parenteral volume kecil diartikan sebagai obat steril yang dikemas dalam wadah di bawah 100 ml. Adapun sediaan parenteral volume besar, sediaan cair steril yang mengandung zat obat yang dikemas dalam wadah 100 ml juga atau lebih dari. Sediaan parenteral volume kecil ya guys. Kategorinya sediaan parenteral volume kecil. Yang pertama, produk farmasetikal yang terdiri dari bahan kimia organik atau bahan kimia anorganik seperti larutan, suspensi, emulsi, atau sebagai produk steril, serbuk steril guys. Yang kedua, produk biologi yang disiapkan dalam sumber biologi meliputi vaksin, Poin yang ketiga yaitu zat pendiagnosa seperti media pada sinar X. Dan poin yang keempat yaitu produk radiofarmasi untuk deteksi dan diagnosis. Adapun poin yang kelima yaitu produk gigi seperti antiseptik lokal. Poin yang keenam yaitu produk bioteknologi dan yang ketujuh yaitu produk liposom dan lipid. Yang selanjutnya yaitu sediaan parenteral volume besar. Tujuan penggunaan yang pertama yaitu bila tubuh kekurangan air, elektrolit, dan karbohidrat, maka kebutuhan itu harus segera diganti. Dan poin yang kedua yaitu pemberian infus memiliki keuntungan karena tidak harus menyuntik pasien berulang kali. Poin yang ketiga yaitu mudah mengatur keseimbangan, keasaman, dan kebasaan obat dalam tubuh. Poin yang keempat yaitu sebagai penambahan nutrisi bagi pasien yang tidak bisa minum secara oral. Adapun poin yang kelima yaitu berfungsi sebagai analisa pada pasien gagal ginjal.
Adapun syarat-syarat parenteral volume besar, yang pertama jelas harus steril, yang kedua bebas pirogen. Sediaan parenteral volume besar harus steril dan bebas dari pirogen. Yang pertama, poin pertama ya guys, sediaan diinjeksikan melalui saluran darah atau bisa disebut dengan IV. Yang kedua yaitu sediaan ditumpukan pada tubuh di daerah gigi atau larutan penguras. Yang ketiga yaitu sediaan langsung berhubungan dengan darah. Guys, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.